Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Stinul Wicaksono. Hari ini sebagai host podcast. Nah, sebelum mulai saya mau pantun dulu nih. Naik motor ke Semansa. Cakep. Jangan lupa singgah membeli es. Cakep. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Smart Podcast. Nah, kali ini tuh kita kedatangan teman-teman dari OSIS dan Rohis. Nah, ini dia ketua OSIS dan Rohisnya nih, dari Naila, yaitu perkenalkan diri dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nailaska Adwahijah. Teman-teman bisa panggil saya Nela, tapi jangan Naila. Saya maunya langsung sekaligus Nailaska aja, nggak apa-apa. Siap. Nah, saya adalah Ketua OSIS SMA Negeri 1 Berau periode 2023-2024. Hai. Nah, sekarang patur lagi ketua Rohis. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Orang-orang itu biasanya manggil saya Fatur. Jadi saya di sini sebagai Ketua Rohis SMA Negeri 1 Berau periode 2023-2024. Salam kenal semuanya. Yes. Nah, kemarin ini pas mereka pemilihan itu sempat bikin satu sekolah booming nih. Jadi Kenapa tuh? karena kan ada debat ya kan. Oh iya. Ya, jadi satu sekolah tuh sampai berlomba-lomba nih kayak buka IG, kayak mana sih debatnya, jalannya. Iya. Terus kira-kira siapa nih yang kira-kira cocok buat mereka pilih. Nah, saya tuh lihat banget waktu di IG atau waktu jalan-jalan ke kelas lain tuh pada nontonin rame-rame. Oh iya. Iya. Itu seru banget. Nah, gimana tuh perasaan kalian waktu kalian debat itu? Pasti gugup banget dong. Oh Pastinya, iya, gugup gugup. pasti banget. Karena itu first time kita kan tuh. Ya, baru pertama kali juga. Ya. Dan kita belum, yang wawasan kami tuh belum luas banget tentang debat yang waktu itu. Betul sekali. Ada nggak yang kalian siapin? Kayak mungkin kalian tuh nyiapin apa gitu? Mungkin siapa tahu nanti ketua Rohis atau OSIS berikutnya bakal nyiapin juga hal yang sama gitu. Untuk dari Rohis sendiri, saya itu mempersiapkan kayak program kerja Rohis, kemudian visi misi saya juga sebagai calon ketua, dan yang pastinya itu persiapkan mental. Ya, betul sekali. Itu yang pasti. Kalau dari Nailaska? Ya, kita nyiapin visi misi itu sudah pasti kan ya. Terus kita nyiapin materi tentang debat. Yang walaupun ujung-ujungnya Beda ya, kayak gitu. beda sama yang dipelajari. Iya. Oh. Oke. Terus motivasi kalian untuk masuk OSIS dulu nih, apa nih? Kalau dari saya sendiri tuh mau masuk OSIS karena pengen nambah wawasan, terus nambah ilmu juga, nambah prestasi, terus nambah relasi. Ya, itu relasi itu penting banget. Terus mungkin juga bagian dari passion sih kali. Kayak gitu kayaknya. Ya, patur. Lanjutkan ya. Ya. Kalau dari saya sendiri, awalnya itu masuk Rohis karena tertarik. Tertarik karena kegiatannya, kemudian dalam waktu kemudian ketemu nih sama ketua Rohisnya, Ya. itu Kak Sultan. Itu kan saya langsung ayo yuk join Rohis, asik loh, bisa ini nambah teman, kemudian nambah ilmu Islam, ilmu agama gitu. Terus kalian dijadikan calon ini udah tahu kayak kalian saya jadi calon OSIS ketua OSIS itu karena ini loh gitu. Kalian udah tahu gitu? Atau udah pernah nanya sama Kurang tahu sih, tapi ide bagus, nanti saya tanyakan. kalau Patur mungkin udah. Untuk waktu itu ini sebenarnya periode kedua saya. Periode pertama saya itu mencalonkan jadi calon ketua tapi tidak terpilih. Akhirnya saya jadi calon ketua di periode pertama saya. Itu awalnya kan saya masih baru tuh, masih kelas 10. Sudah langsung dicalonkan. Masih kaget gitu. Ya. Kenapa harus saya gitu? Kenapa ndak yang lain? Ndak yang kelas 11. Jadi saya langsung gugup tuh, panik kan, ndak tahu apa-apa. Tiba-tiba disuruh jadi ketua. Tapi akhirnya saya cobain aja. Kemudian pas pemilihan tahun lalu itu saya terpilih jadi wakil. Dan tahun ini saya mencoba lagi di periode kedua saya. Saya mencalonkan lagi menjadi calon ketua. Kemudian saya mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan.
hingga debat kemarin, dan pada saat pemilihan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua. Wih, keren banget. Panjang ya nih. perjalanannya. Ya, panjang. Pasti berdua. Terus kalian pas jadi OSIS dan Rohis ini prokernya apa aja nih? Mungkin bisa Proker. disebutin gitu. Dari Rohis dulu ya. Ya. Jadi kami itu di Rohis terbagi menjadi beberapa sekbid. Totalnya itu ada 7. 7. Ya. Jadi masing-masing sekbid itu ada prokernya sendiri. Kayak contohnya itu ada sekbid kajian umum. Jadi kajian umum itu mengerjakan kayak hari besar agama Islam. Contohnya kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau 1 Muharram. Nah, jadi kami itu yang terbaru kemarin melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Oh iya. Ya, Nail lagi. Kalau dari OSIS nih kan sekbidnya banyak ya, 10 Iya. sekbid. Dan masing-masing itu punya tugasnya masing-masing. Nah, 10 ini kayaknya udah melaksanakan beberapa proker mereka. Kayak misalnya di sekbid 1 itu mereka sudah melaksanakan hari-hari keagamaan kayak gitu, kayak misalnya Isra Miraj kayak gitu. Terus ada ibadah kayak gitu juga, kayak ibadah Padang kalau untuk agama Kristen ya itu ya. Natal kayak gitu. Terus kita juga pernah razia, itu dari sekbid 2 kita razia siswa-siswi yang tidak menaati tata tertib gitu ya, peraturan. Terus juga sudah melaksanakan kelas meeting dan juga sudah pernah melaksanakan bulan bahasa nih. Oh yes. Bulan bahasa ini kemarin tahun lalu itu tuh ada itu ya dari Perpus sama dari SC ya. Bahasa Inggrisnya ada, bahasa Indonesia juga ada. Jadi kita kerja sama kan OSIS, terus IBBU, ya itu kan dari kelas bahasa kan ya. Terus kita juga kerja sama dengan guru dan perpustakaan nih, tim perpustakaan. Oh ya. Terus kalian kayak mana nih memanage waktunya? Pasti kan persiapan hari-hari kayak gitu pasti banyak. Belum lagi pelajaran tuh banyak yang kelompok sekarang. Iya betul. Kayak mana kalian ngaturnya? Ya, untuk kami itu dari Rohis itu biasanya melaksanakan rapat persiapan nih, menentukan panitia itu sekitar kurang lebih sebulan sebelum hari H. Jadi kami menentukan panitianya dulu, kemudian menentukan apa-apa aja yang dibutuhkan, kayak dari perlengkapannya, kemudian acaranya gimana, dan lain-lain gitu. Ya. Kalau saya sendiri manage waktu itu agak tricky gitu ya. Iya. Karena OSIS, apalagi saya sebagai ketua gitu kan, ketua organisasi, jadi mau nggak mau harus kepala kita nih isinya ya organisasi itu aja kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya pas manage waktu itu saya bikin yang namanya skala prioritas. Jadi kita urutkan yang mana nih yang kayak prioritas yang harus duluan dikerjakan, terus yang waktunya mepet gitu. Nah, jadi kita bisa nggak gerasa-gerusuk gitu mikirin, jadi harus lebih terstruktur gitu. Oh, yang deadline-nya deket segala Iya. macam gitu ya. Iya. Tapi pernah nggak sih Nailaska ngerasa kayak ini udah di to do list nih, cuman ada yang nggak terlaksana tiba-tiba di bagian tengah, tapi padahal deadline-nya udah mulai deket gitu. Wah, iya, biasanya itu karena faktor nunda-nunda sih, itu jeleknya. Iya, bener sih. Terus pengalaman yang paling kalian senangi di OSIS dan Rohis ini? Yang paling saya seneng itu sebenarnya tiap event itu kan ada ya suka dukanya pasti. Tapi kalau misalnya sepanjang saya menjabat itu saya paling senang kalau misalnya anggota saya itu inisiatifnya tinggi. Kayak mereka mau menawarkan diri nih. Kayak, Kak ada yang bisa dikerjain nggak? Nah itu saya senang banget itu. Karena kita jadi efektif gitu kerjanya, lebih nyaman lah. Ya, tanpa disuruh-suruh gitu Iya, ya, langsung itu. kerja sendiri. Betul. Kalau Fatur? Untuk saya sendiri, pengalaman yang paling berkesan di Rohis itu pada saat kami melaksanakan program kerja Tadabbur Alam. Ya, itu Tadabbur Alam itu adalah rihlah atau keliling-keliling wisata gitu, ke misalnya kemarin di tahun 2022 akhir itu kami wisatanya ke wisata religi di Bangun.
itu kami ada permainannya, kemudian ada materi juga sedikit. Kemudian kami jadi tahu lah, oh di sini ada wisata ini. Jadi tahu apa aja di situ. Kemudian tahun 2023 kemarin itu sekitar beberapa bulan sebelum saya jadi ketua, masih di periode sebelumnya, itu kami melaksanakan tadabbur alamnya di Rantau Panjang. Ya kurang lebih aja kegiatannya kayak permainan, ada materinya juga, kemudian juga jalan-jalannya. Oh, jadi kayak refreshing gitu Ya, ya. sambil betul. belajar ya. Bener banget. Kalau gitu kalian kan pasti di OSIS sama Rohis ada refreshingnya gitu. Banyak ya berarti anggotanya gitu. Iya sih, Alhamdulillah kalau banyak. Banyak ya. Terus kayak mana kalian manage atau mengatur teman kalian gitu nah. Kayak membagi kalian tuh kerjanya ini ya nanti gitu. kalau OSIS sendiri tuh kan dia sudah punya 10 sekbid nih, dan masing-masing sekbid itu punya tugasnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada hal yang bersangkutan dengan misalnya kayak sekbid 8 nih, bulan bahasa tentang sastra dan budaya gitu ya. Iya. Terus ada proker tentang bedah buku. Jadi kita langsung kerahkan ya dari sekbid 8, nggak perlu nyari-nyari lagi. Ada anggota yang khusus gitu ya. Iya. Kalau Fatur? Ya kurang lebih aja sih dari OSIS sama Rohis ini dia dibagi per sekbid gitu. Dan Rohis sendiri ada 7 sekbid yang seperti saya bilang tadi. Jadi ada tugasnya masing-masing seperti baksos atau bakti sosial itu kayak bersih-bersih atau bagi-bagi takjil gitu. Dan masih banyak lagi dari Rohis sendiri tuh. Oh iya. Terus saya dengar juga nanti bakal ada pesantren kilat ya. Nah, yaitu adalah salah satu program kerja dari Sekbid MII. Apa tuh MI? Itu mentoring Islam intensif. Wis, keren banget namanya ya. Ya, Kayak mana kalian memberi motivasi ke mereka? Mungkin ada yang tiba-tiba kayak ngerasa ih nggak mood bang kerja gitu. Kayak kalian mau ngasih motivasi gitu. untuk saya sendiri pastinya ada aja di antara anggota organisasi yang seperti itu. Seperti malas kerja, malas disuruh-suruh, maunya ini itu. Itu biasanya saya lebih mendekatkan diri lagi lah dengan dia. Ya ngomong secara halus gitu, dibicarakan baik-baik lagi gitu. Kalau OSIS berdasarkan kisah nyata ini ya. Iya benar. Kalau saya memang ya saya ajak dia ngobrol gitu kan. Kita akrabin diri, dekatin diri. Terus pasti kita ada yang namanya evaluasi gitu. Ya. Nah pas bagian situ saya bilang kayak kamu kerjanya kayak gini, bisakah kalau misalnya ke depannya lebih baik lagi, lebih ditingkatkan. Selalu ada evaluasinya ya. Iya betul. Kami ada program evaluasi bulanan gitu. Oh. Jadi tiap bulan ada evaluasi lah ya untuk kerja kami yang sehari-hari kayak gini. Terus kayak mana kalian mengatur program kerja yang kalian tuh sama-sama digabung jadi satu gitu. OSIS sama Rohis kerjasama buat satu program gitu. Oh ya kemarin baru aja kan. Baru aja beberapa hari yang lalu. Minggu lalu. Itu kami melaksanakan namanya Isra Mi'raj karena itu merupakan proker dari OSIS juga Sekbid 1, Sekbid Ketakwaan. Jadi kami itu melaksanakan kerjasama antara OSIS dan Rohis. Dan itu kami bekerja sama dalam misalnya perlengkapannya angkat-angkat barang gitu kan pasti susah itu. Terus kamu masuk konsumsi juga kemarin. Bantu ngotak-ngotakin konsumsi. Iya. Melipat kotakan gitu mereka. Ya kemarin juga seru banget ya Isra Mirajnya. Ada dari anak-anak Gitkum nyanyi di depan. Kami juga kolaborasi sama ekskul lain seperti Sagam Barintak itu kan ada tari samannya. Iya benar. Kemudian ada dari Gita Gita Kumala juga ada nyanyi kemarin. Iya, makanya jadi rame kemarin dengarnya. Baru sampai sekarang tuh masih kayak ngebincangin gitu kayak "Ih, keren banget ada tari samannya." Terus kayak mana kalian memberikan pesan nih kepada yang mau masuk Rohis OSIS dan Rohis nanti nih. Dari OSIS Ada dulu nih. mungkin ajakan atau pesan gitu.
Teman-teman kalau misalnya nanti mau masuk OSIS, masuk aja. Jangan takut dianggap apa ya, kayak dianggap galak gitu ya. Karena OSIS sendiri tuh punya banyak banget privilege. Kamu bisa buat mempersiapkan diri kamu di masa depan gitu lewat OSIS ini sebelum akhirnya nanti kita terjun ke masyarakat langsung kayak gitu. Untuk para calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Berau yang akan datang, jangan lupa join ekskul Rohis, karena di Rohis itu kita itu jadi belajar banyak tentang keagamaan Islam, tentang rohani Islam. Kemudian kita jadi bisa belajar lah tentang misalnya ceramah atau menjadi muazin, tentang imam. Itu untuk masyarakat ke depannya lagi, karena pasti para siswa tentunya para lelaki itu pasti akan menjadi imam, bisa jadi ustadz mungkin, dan siswinya bisa jadi ustazah mungkin kan ke depannya. Iya, Amin. keren-keren ya. Ya. Terus kayak mana kalian mengkoordinasi proker kalian sama pembinanya? Wah, kalau di OSIS sih kita misalnya kayak ada aspirasi siswa nih. Kita misalnya siswa ini pengen ada proker yang kayak gini. Ya. Terus kalau misal kita omongkan lah sama pengurus inti dulu ya. Terus habis itu nanti kalau misalnya sudah setuju, kita coba ngomong ke pembina. Terus kan pembina ini kan kayak orang yang lebih tua, lebih dewasa gitu kan, lebih tahu banyak pengalaman lah ya. Jadi kalau misalnya pembina bilang boleh, ya kita pasti akan jalankan. Cuman kalau pembinanya bilang enggak, ya kita tinjau dulu. Karena pembina ini pasti tahu nih lebih bagus atau enggak buat kita ke depannya kan. Betul banget. Jadi kita omongin lah kalau misalnya memang enggak benar-benar enggak bisa nih, ya kita obrolinnya ke siswa-siswi yang tadi mau proker ini gitu. Kita kasih penjelasan. Jadi kita sebagai penengah gitu ya. Oh iya, pihak ketiga. Kalau kami sendiri di Rohis itu biasanya melaksanakan rapat atau persiapan suatu program kerja itu kami itu bersama pembina. Biasanya rapat di hari Jumat sore itu biasanya kami ikut, pembina juga ikut menentukan ini gimana, bagusnya ini gimana. Jadi tahu lah gitu, dapat saran juga, dapat masukan agar lebih bagus lagi kegiatannya. Gitu ya. Kayak mana kalian mengevaluasinya nanti? Kayak misalnya kan udah dapat nih, terus kalian udah dapat proker yang kalian mau, terus kalian evaluasinya itu dalam skala kayak semua anggota Rohis atau OSIS ngumpul, kita bakal rapat, atau anggota yang menjalankan proker itu aja? Kalau OSIS itu ya panitia itu aja, karena kan beberapa itu ada yang kayak berhalangan nggak bisa jadi panitia atau apa gimana gitu. Jadi dievaluasi ya panitia itu aja. Cuman kalau untuk yang tadi saya bilang evaluasi bulanan itu ya, itu semua BPH, Badan Pengurus Harian OSIS, ikut di dalam evaluasi itu. Kalau kami itu biasanya evaluasi seluruh anggota Rohis. Jadi biar semuanya itu tahu. Kemudian untuk panitia, jadi semua anggota Rohis itu juga biasanya diikutkan menjadi panitia suatu kegiatan. Jadi biar mereka juga belajar lah, biar semuanya terbagi rata, adil gitu. Jadi selalu ikut terus semuanya ya. Biar mereka juga merasakan jadi panitia gimana. Ya betul. Oh, berarti jadi kayak evaluasi yang benarnya tuh begini, jadi mereka tahu waktu jadi panitia pelaksanaan selanjutnya gitu. Oh iya ya. Ide bagus. Terima kasih. Nah, sebagai penutup nih, kira-kira apa pesan buat calon ketua dan pengurus inti OSIS dan Rohis nanti? Kalau saya ya, untuk penerus saya di masa yang akan datang, kalian kuat-kuat mental. Kenapa? Karena kita ini posisinya sebagai pihak ketiga antara guru dan siswa. Jadi kalau siswa maunya begini tapi gurunya maunya begini, ya kita mau nggak mau kita harus jadi penengah gitu kan. Terus juga kita nggak bisa ngontrol pemikiran orang lain, berita-berita di luar yang tentang kita. Jadi berita itu benar atau enggak sekalipun ya kita nggak bisa kontrol. Ya benar banget sih.
Ya. Untuk calon ketua Rohis SMA Negeri 1 Berau ke depannya saya ingin menyampaikan sedikit pesan, yaitu tetap semangat dalam menjalankan program kerja Rohis. Kemudian kuat-kuat mental aja lah dalam menjalankan semua program kerja tersebut. Oh ya, satu lagi Yun. Apa? Kalau ketua OSIS itu dia di universitas nanti dia ada jalurnya tersendiri loh. Wih. Jadi bisa mendaftar jalur ketua OSIS. Jadi kayak privilege banget nggak sih? Ih, keren banget. Terus masih ada nggak? Udah itu aja. Oh ya. Itu ya tadi makasih banget hari ini udah hadir ya, udah meluangkan waktu di podcast hari ini. Kita salam literasi dulu ya. Oke. Salam literasi, Ayo ayo membaca. membaca. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung pihak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.